Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, saya ajak kita kembali untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh kembali lagi merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami dan menuntun kami, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 4. Hakim-Hakim 4 ayat 4 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa di zaman yang katanya pria dan wanita setara, rupanya tidak serta-merta membuat kesetaraan itu menjadi sebuah hal yang nyata. Kenyataannya terkadang sadar atau tidak sadar kita menempatkan wanita, mengkondisikannya sehingga tidak lebih menonjol, tidak lebih populer, dihormati ketimbang kaum pria. Pertanyaannya adalah, apakah kita, khususnya di sini kaum Adam di gereja kita, memiliki pemikiran yang demikian? Bagaimana Alkitab menerangi pikiran kita dalam memandang kehadiran kaum Hawa di dalam pelayanan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Deborah adalah seorang nabiah atau nabi perempuan dan juga seorang hakim. Kita tidak akan membahas tentang tugas nabi ataupun hakim di dalam bagian ini. Yang pasti ini adalah satu posisi yang bukan main-main pada zaman itu tentunya. Memimpin umat Tuhan di hadapan Tuhan, baik dalam menyampaikan firman maupun sakramen-sakramen. Bisa kita bayangkan, di zaman yang sangat patriarkal, Tuhan membangkitkan seorang wanita untuk memimpin umat. Dan bukan hanya itu saja, dia juga seorang istri dari Lapidot. Dia seorang yang melayani dan tunduk di bawah otoritas suami. Tapi dia juga seorang yang memimpin umat. Deborah yang namanya berarti lebah, di mana dia menghasilkan madu yang manis, tapi juga menghasilkan sengat yang berbahaya. Deborah bisa dipakai Tuhan sedemikian luar biasa. Saya pikir selain karena Tuhan yang memang telah memilih dia, tapi juga karena pribadi yang manis, dia juga baik bagi keluarganya ataupun orang lain dan sekaligus tegas dan berani bertindak terhadap dosa dan pelanggaran. Mungkin Deborah cuma ada satu, tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan berkenan dan mau memakai kita, para wanita atau istri kita atau saudara perempuan kita atau bahkan anak perempuan kita. Mari kita beri kesempatan kepada mereka untuk melayani Tuhan dan berbesar hatilah seperti Lapidot yang memberi kesempatan dan dukungannya kepada istrinya untuk menjadi pemimpin dan dihormati orang lain. Dengan kebesaran hati dan keyakinan kita, siapa tahu Tuhan berkenan dan melalui mereka nama Tuhan makin dimasyurkan, Injil diberitakan. Marilah kita melihat wanita dan menempatkannya sebagaimana Tuhan telah menyatakan melalui firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan menghadirkan para wanita di tengah kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan sebagaimana rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap wanita ini, biar kiranya Tuhan boleh menjadikan nyata. Dan terus tolong kami Tuhan yang adalah kaum wanita, supaya kami juga boleh melihat senantiasa rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami mau taat melakukannya, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.